Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi dari kelompok 2. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai topik yaitu naskah, penyunting, dan juga penyuntingan. Namun, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang lainnya yang menjelaskan mengenai secara materi, yaitu mengenai naskah, penyunting, dan penyuntingan. Langsung saja, ini dia rekan-rekan saya. Halo, berbicara mengenai naskah, mungkin sebahagian dari kita masih belum tahu apa itu naskah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, naskah adalah karangan yang ditulis dengan tangan yang belum diterbitkan. Secara umum, naskah adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, keadaan, dialog dalam konteks struktur dramatik. Lantas, apa saja jenis-jenis naskah? Sebenarnya naskah memiliki banyak jenis. Pemukas NSP dalam buku Tinta Penyuntingan Naskah menyebutkan ada 6 jenis naskah yang dikenal di dunia penerbitan. Pertama adalah naskah spontan, yaitu naskah yang dikirimkan penulis kepada penerbit untuk kemudian penerbit mempertimbangkan terbit atau tidaknya. Misal, saya menulis naskah novel sastra, kemudian saya mengirimkannya kepada penerbit untuk diterbitkan. Itu yang disebut dengan naskah spontan. Yang kedua adalah naskah pesanan, yaitu naskah yang secara langsung dipesan oleh penerbit. Contoh, 2021 ini akan dibuka CPNS. Masyarakat berbondong-bondong untuk mencari buku seputar tes CPNS. Melihat maraknya hal ini, biasanya penerbit akan memesan langsung kepada penulis. Yang ketiga adalah naskah yang dicari editor. Dalam hal ini, editor bergerilya untuk mencari naskah yang akan diterbitkan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, naskah ini sedang marak di Indonesia, di mana penerbit mengutus editor untuk mencari naskah di luar. Yang keempat adalah naskah terjemahan, yaitu naskah yang diterjemahkan dari bahasa asing kemudian diterbitkan ke dalam bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Kelima adalah naskah sayembara, yaitu pencarian naskahnya melalui sayembara atau lomba. Biasanya penerbit akan mengadakan lomba tertentu yang kemudian akan diterbitkan naskah pemenangnya. Dan yang terakhir adalah naskah kerjasama, yaitu kerjasama antara penerbit, instansi, lembaga tertentu, di mana instansilah di sini yang menyodorkan naskah untuk diterbitkan kepada penerbit. Nah, setelah kita mengetahui apa itu naskah, jenis-jenis naskah, lalu bagaimana tata cara penulisannya? Mari kita simak penjelasan dari Ibu Laska. Naskah drama bisa kita tulis dari berbagai macam ide dan peristiwa. Selain itu, juga kita bisa menulis drama berdasarkan kejadian-kejadian di kehidupan nyata. Melalui peristiwa-peristiwa nyata dalam kehidupan kita ini, maka kita dapat mengambilnya sebagai ide yang dikembangkan dalam sebuah teks drama. Mengingat peristiwa dalam kehidupan pastilah ada konflik antar manusia yang dapat dikembangkan menjadi sebuah bentuk teks drama. Berikut ada beberapa langkah dasar untuk menulis teks drama. Yang pertama adalah tema. Tema adalah hal yang paling dasar sebelum kita memulai proses menulis, di mana kita menentukan pikiran dasar atau pokok pikiran. Tema biasanya hanya terdiri dari 1 sampai 2 kata saja. Misalnya pendidikan, kemiskinan, dan kenakalan remaja. Yang kedua adalah premis. Sebuah kalimat yang menggambarkan secara umum tentang cerita yang akan disampaikan tapi lebih spesifik dibandingkan tema. Misalnya, seorang pemuda yang mencari ibunya yang meninggalkannya di panti asuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi semacam paduan utama dalam menulis naskah drama. Yang ketiga adalah plot atau kerangka adegan, yang merupakan bentuk detail dari premis. Plot atau kerangka adalah susunan peristiwa yang saling berhubungan sebagai sebuah proses sebab akibat. Plot yang disusun dipecah menjadi beberapa tahapan cerita yang berhubungan dengan desain dramatik sebuah naskah. Jadi, plot umumnya terdiri dari pendahuluan, konflik, klimaks, solusi, dan kesimpulan. Dari 5 poin di atas, untuk mudahnya dapat langsung ditentukan masing-masing poin itu. Mewakili satu adegan, jadi sebuah 5 adegan sehingga dapat memudahkan penulis. Bahkan bisa dikerjakan secara tidak berurutan sesuai inspirasi yang hadir terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu adalah sinopsis. Sinopsis adalah gambaran cerita secara keseluruhan yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang menarik, lugas, dan tidak bertele-tele.
Selain sebagai panduan penulis, sinopsis juga digunakan sebagai penghantar cerita kepada pihak-pihak yang membutuhkan gambaran umum cerita. Bisa produser, sponsor, ataupun kurator. Menggunakan bahasa yang menarik, lugas, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya itu bagian-bagian naskah. Bagian-bagian naskah seperti berikut. Yang pertama adalah dialog dari tokoh-tokoh. Yang kedua adalah catatan atau anotasi, pengadeganan atau tindakan tokoh-tokoh, stage direction. Yang ketiga adalah deskripsi tokoh. Yang keempat adalah deskripsi tempat dan waktu. Yang kelima adalah pembagian babak dan adegan. Hai, saya Salsa Nafra. Yuk simak sejarah dan ruang lingkup penyuntingan. Penyuntingan ada sejak mesin cetak pertama kali ditemukan oleh Gutenberg di kota Mainz, Jerman pada tahun 1440 Masehi. Penyuntingan awalnya proses penerbitan, kegiatan membuat atau memperbanyak naskah yang belum memperhatikan penyebar luasan. Barulah pada abad ke-19, penerbitan berfungsi seperti sekarang. Di Indonesia, penerbitan oleh pribumi ditandai dengan didirikannya Balai Pustaka pada 1917. Sebenarnya, penerbitan telah lama ada di Indonesia jauh sebelum Balai Pustaka didirikan, namun bukan dilakukan oleh orang pribumi. Pada masa penjajahan Belanda, penulisan dan penerbitan buku sekolah dilakukan oleh orang Belanda itu sendiri. Kalaupun ada pribumi yang melakukannya, mereka hanya sebagai pembantu atau ditunjuk oleh orang Belanda. Usaha penulisan dan penerbitan oleh orang pribumi yang murni hanya dilakukan oleh orang-orang Sumatera Barat dan Medan. Pada tahun 1950-an, penerbit swasta nasional mulai bermunculan. Awalnya mereka bermotif politis dan idealis, karena mereka ingin mengambil alih dominasi para penerbit Belanda yang masih diizinkan berusaha di Indonesia setelah penyerahan kedaulatan pada 1950. Pada tahun 1955, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dan menasionalisasi seluruh kegiatan usaha Belanda di Indonesia. Lalu, bagaimana ruang lingkup penyuntingan? Penyuntingan bermakna proses, cara, segala sesuatu yang berkenaan dengan sunting menyunting atau proses menyunting dan mengedit. Penyuntingan memiliki 3 makna. Pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memerhatikan segala sistematika, isi, penyajian, dan ejaan. Yang kedua, mengarahkan atau menyiapkan penerbitan, baik dalam surat kabar maupun majalah. Yang ketiga, menyusun dan merakit. Penerbitan berarti proses menyunting naskah mentah menjadi naskah siap cetak atau siap terbit. Alur kerja penerbitan berdasarkan naskah yang masuk. Pertama, naskah masuk dari penulis. Kedua, melalui proses rapat redaksi. Ketiga, editor, baik itu editor layout maupun cover. Keempat, dummy atau cetak biru. Lalu pracetak, dan yang terakhir percetakan. Selanjutnya, yuk kita simak mengenai penyunting dan organisasi penyunting. Silakan Bella. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dalam dunia penerbitan, orang yang menyunting naskah disebut penyunting atau editor. Istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris. Menurut etimologi atau asal-usul kata, kata editor berasal dari kata Latin editus dengan bentuk verbanya edere yang berarti menghasilkan atau mempublikasikan. Maksudnya, bahan yang telah disunting atau diedit siap untuk ditunjukkan atau disiarkan kepada masyarakat umum. Dalam sebuah penerbitan, penyuntingan juga dibuat secara sistematis. Penyunting bekerja dalam sebuah struktur organisasi yang teratur. Setiap bagian dalam organisasi tersebut memegang peranan yang penting. Secara umum, organisasi dan fungsi-fungsi pokok penyuntingan yang ada dalam sebuah penerbitan ada 7. Yang pertama, penyunting utama atau chief editor. Orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan penyuntingan. Juga penyunting senior atau senior editor. Penyunting yang telah memiliki jam terbang, paling tidak 3 tahun menjadi penyunting naskah. Yang keempat, penyunting pemeroleh naskah atau acquisition editor. Bidang ini merupakan profesi penting karena punya akses mengadakan naskah untuk penerbit. Kemudian yang kelima, penyunting pengembang atau development editor. Bidang ini berkonsentrasi pada konteks atau kemasan sebuah naskah yang membuat buku benar-benar powerful. Yang keenam, penyunting pembantu atau asisten editor. Melakukan pekerjaan seluruh aspek penerbitan sebagai staf asisten senior editorial dalam administrasi pelaksanaan, perencanaan, dan produksi buku, jurnal, majalah, dan terbitan lainnya. Kemudian yang terakhir, penyunting naskah atau copy editor. Memeriksa naskah dan kemudian mengevaluasinya secara kebahasaan maupun punktasi. Nah, berikutnya kegiatan penyuntingan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zulkia adalah. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu tentang kegiatan penyuntingan. Menurut Datus J. Smith, editor perlu mempertimbangkan 7 aspek yang harus disunting dalam naskah. Yang pertama ada keterbacaan dan kejelasan. Di sini editor harus memastikan bahwa yang diserahkan memenuhi standar keterbacaan, yaitu seperti penggunaan
penjelasan dari sebuah ilustrasi atau gambar. Nah, yang kedua ada konsistensi. Editor harus konsisten dalam penggunaan naskah. Yang ketiga ada kebahasaan. Di sini kemampuan menulis editor dipertaruhkan untuk melakukan penulisan ulang bagian kalimat yang rancu atau tidak enak dibaca, sehingga menghasilkan kalimat yang lebih bermakna. Yang keempat ada kejelasan dan gaya bahasa. Untuk aspek ini, editor harus aktif bertanya kepada penulis tentang sesuatu yang kurang dipahaminya dan juga membantu penulis menjelaskan dengan bahasa yang lebih gamblang. Yang kelima ada ketelitian data dan fakta. Untuk aspek ini, editor hendaknya meyakinkan bahwa penulis sudah menggunakan data dan fakta yang valid serta terbaru. Yang keenam ada kelegalan dan kesopanan. Aspek ini berhubungan dengan bahan-bahan yang mungkin melanggar hak cipta seseorang ataupun yang menimbulkan kontroversi. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah ketepatan rincian produksi. Nah, di sini editor dituntut kejeliannya untuk membuat estimasi ketebalan naskah, ukuran yang tepat dan pas sampai kepada proses akhir yaitu penjilidan. Nah, dalam memeriksa sebuah naskah, menurut Bambang Trimansyah ada 5 kegiatan dasar penyuntingan. Yang pertama itu pemakluman, yaitu membaca awal kemudian memaklumkan kebenaran naskah. Nah, selanjutnya ada perbaikan. Di sini yaitu memperbaiki naskah sesuai dengan gaya selingkuh, penggunaan EYD atau KBBI sehingga menjadi baik dan benar. Yang ketiga ada pengubahan, yaitu mengubah naskah pada tingkat struktur kalimat, paragraf, ataupun struktur outline sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat ada pengurangan, yaitu mengurangi bagian-bagian naskah yang dianggap tidak perlu, termasuk juga dalam hal penyesuaian banyaknya halaman buku. Dan yang terakhir ada penambahan, yaitu menambah bagian yang dianggap perlu atau termasuk dalam hal penyesuaian banyaknya halaman. Nah, setelah kita mendengarkan mengenai presentasi tentang naskah, penyunting dan juga penyuntingan, lalu ilmu apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Khususnya bagi kamu yang tertarik di bidang penyuntingan, ilmu seperti naskah, penyunting dan juga penyuntingan merupakan ilmu yang sangat penting untuk dapat direalisasikan di dalam kegiatan sunting. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan presentasi materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.